Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Disusilawati dengan NIM 6704202033 kelas MP 4403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjualan produk usaha mikro kecil menengah. Makul salesmanship. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada era saat ini, persaingan dunia usaha bergulir semakin kompetitif. Setiap pelaku usaha berupaya untuk mampu menunjukkan perhatian penuh dengan menyusun berbagai strategi untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Berbagai bidang usaha menjamur di kalangan masyarakat seperti bidang usaha industri, perdagangan, hingga jasa. Bidang usaha tersebut akan terus saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tidak terbatas. Suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan hubungan antara pelanggan, masyarakat, dan mitra bisnis. Persaingan pelayan pun menjadi fokus utama dalam suatu perusahaan lewat strategi pelayanan prima yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Perhatian khusus yang diberikan konsumen akan berdampak signifikan terhadap tingkat penjualan, tingkat kepercayaan konsumen, hingga citra perusahaan. Untuk menjalankan pelayanan prima di bidang usaha perdagangan, suatu perusahaan membutuhkan peran pekerja. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah adanya keberlanjutan program pembinaan bagi para pelaku usaha sehingga dapat menerapkan dan mengelola media digital secara optimal. Dalam kegiatan ini, usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan yaitu fashion, ada jaket, celana, sepatu, sandal, dompet, tas, gantungan kunci yang terbuat dari kulit. Untuk kecantikan ada facial wash gel dan hand body lotion kutek halal. Dan makanan ada bumbu pecel, cilok goang, snack banana kriuk, cilok goreng, dan seblak kering. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada rencana penjualan, kedua evaluasi penjualan, ketiga revisi target dan strategi, keempat ada laporan penjualan, kelima ada kendala yang dialami selama proses implementasi, yang keenam ada manfaat dari achievement project ini bagi diri saya. Terus selanjutnya ada tujuan laporan penjualan. Ada 6. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses promosi dalam menawarkan produk. Yang kedua, ada menjelaskan rencana penjualan, meliputi target penjualan, target konsumen, dan rancangan. Yang ketiga, ada memahami karakteristik konsumen. Yang keempat, ada memenuhi tugas akhir mata kuliah salesmanship. Yang kelima, ada untuk mengetahui hasil penjualan dalam proses mempromosikan dan menawarkan kepada pelanggan. Keenam, memaparkan strategi yang cocok untuk penjualan produk. Di bab 2 ada pembahasan. Yang pertama ada rencana penjualan. Bagian target penjualan itu target penjualan cenderung menghitung kesuksesan seorang sales dari banyaknya barang yang berhasil dijual. Jika pendapatan yang diperoleh bisa mencapai target yang ditentukan atau mungkin melebihi capaian penjualan, maka sales dianggap berhasil dalam mencapai target penjualan tersebut. Setiap jenis produk UMKM yang dijual berbeda-beda. Produk fashion, jaket, celana, sepatu, sandal, dompet, tas, gantungan kunci yang terbuat dari kulit. Kecantikan ada facial wash gel and hand body lotion kutek halal. Dan produk makanan ada bumbu pecel, cilok bawang, snack banana, cilok goreng, dan seblak kering. Tapi setelah mencoba berbagai upaya dan strategi, target penjualan tersebut tidak terpenuhi semua. Rata-rata konsumen mengeluhkan harganya yang terlalu tinggi, belum lagi ditambah biaya ongkir. Untuk target konsumen dalam bidang bisnis adalah hasil pertimbangan pelaku usaha dengan memilih suatu kelompok yang menjadi sasaran dalam usaha tersebut. Setiap produknya berbeda. Produk fashion rata-rata berumur 17 sampai 30 tahun yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk produk fashion rata-rata perempuan berumur 16 sampai 25 tahun. Dan untuk produk makanan rata-rata berusia 13 sampai 40 tahun yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rancangan promosi
Jenis kegiatan promosi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan produknya agar dapat menarik dan diketahui oleh calon konsumen menggunakan media sosial dan brosur. Karena prosesnya mudah dan jangkauan pasarnya bisa lebih luas. Media sosial yang digunakan untuk promo adalah Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Kemudian untuk evaluasi penjualan dari kategori fashion dan kecantikan, kesulitan untuk menawarkan kategori produk tersebut agak sulit karena mayoritas seperti saya yaitu mahasiswa yang penghasilannya belum besar dan produk yang dijual mempunyai harga yang cukup tinggi untuk ukuran fashion dan kecantikan. Seperti salah satu contohnya adalah kutek yang harganya sangat di atas rata-rata. Kemudian selanjutnya kategori makanan sudah pas karena harganya terjangkau. Kemudian ada revisi target dan strategi. Dari hasil yang diperoleh pada penjualan di minggu sebelumnya, perlu adanya revisi target dan strategi dari evaluasi yang sudah dilakukan. Adapun revisi yang harus dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama itu harus bisa membuat konten-konten yang menarik dari media sosial yang digunakan dalam memasarkan barang atau produk. Yang kedua, terus melakukan pendekatan pada relasi untuk bisa membantu dalam memasarkan barang dan bisa meningkatkan visitor di media sosial. Yang ketiga, tidak mempersulit pemesanan konsumen dan respon cepat agar tidak mengecewakan konsumen. Kemudian selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan dari ketiga jenis produk, pada fashion, kecantikan, dan makanan, saya hanya mampu menjual 2 produk jenis makanan, yaitu banane. Seperti yang sudah ada di bab atas, rata-rata konsumen merasa keberatan dengan harga yang terlalu mahal untuk produk yang belum banyak orang lain tahu. Terus ada kendala yang dialami selama proses implementasi, tidak mengenal banyak tentang produk yang dipasarkan juga menjadi kendala dalam memasarkannya. Dan kendala lainnya adalah calon konsumen yang mengeluh dan beranggapan harga terlalu mahal di semua produknya. Manfaat dari asesmen project ini bagi diri saya dalam proses implementasi rencana penjualan atau rencana promosi, banyak sekali kendala dan kesulitan yang terjadi. Ada beberapa kendala. Itu yang pertama, kesulitan dalam menjual produk kecantikan, karena biasanya tiap orang memakai produk-produk yang berbeda, atau bahkan mereka lebih memilih skincare dari dokter kecantikan yang sudah mereka percayai. Selain itu juga untuk harga kutek sangat mahal dan tidak sesuai dengan segmentasi yang ditentukan. Yang kedua, ada kesulitan dalam menentukan harga produk karena konsumen yang melakukan pemesanan tidak banyak, sehingga ongkirnya juga bisa tidak diminimalisirkan dengan total harga ulakan. Yang ketiga, ada sulit untuk meningkatkan visitor di media sosial, dan para calon konsumen hanya sekedar melihat saja tanpa ada niatan untuk membelinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.